Kenapa Acer nge-branding si laptopnya ini jadi laptop ramah lingkungan? Padahal kalau aja deh ini laptop didesain untuk anak muda sekarang, itu bakalan berhasil cuy. Dari desain laptop, warna, detail-detailnya, dan harganya. Harganya sih yang lebih penting. Ini cuma 10 juta lu dapat bentukan laptop seperti ini. Ini wah banget gitu dibanding bentukan laptop biasa aja yang boring gitu di harganya. MacBook ya sebenarnya juga nggak dapat. Ya gue rasa sih mending tawarin ini aja ke kalian gitu. Mohon maaf juga nih Acer kalau kalian pengen gue sebarin soal laptop ini tentang ramah lingkungannya. Ini gue simpen dulu, oke? Gue mau ngeracunin ke penonton gue ini dari segi kerennya dulu, oke? Anyway, teman-teman, ini laptop Acer versi Aspire Vero yang Special Edition. Dan kalian para pelajar pasti tahu banget kan kalau namanya Acer Aspire itu apa? Ya, laptop budget atau terjangkau buat anak muda. Performanya nggak jelek juga cuy, walaupun masih pakai i5 U series, tapi kalau udah dibalut sama badge Evo saat ini sih ya performanya emang udah cukup jelas bagus cuy. Main game CSGO aja di settingan high-nya masih bisa dapat di 60 FPS. Valorant bisa dapat di settingan medium yang playable di 60 FPS juga. Dota 2 masih bisa nge-push di settingan mediumnya buat war pakai hero kesukaan lu. eFootball ataupun PES 2022 dapat settingan low itu di 58 FPS. Bisa mabar bareng teman lo di kelas itu juga bisa banget ya. Sama yang terakhir game Genshin, grinding ikutin cerita sama rayain ulang tahun waifu lu ya bisa lah 60 FPS di settingan low cuy. Kok bisa ya? Ya bisa kalau Intel Evo saat ini sih ya udah nggak usah ditanya lagi. Syarat-syarat biar laptopnya masuk Intel Evo tuh ribet banget cuy. Makanya nih, walaupun i5 U series, i5-nya yang buat irit performa di laptop ini tetap kenceng cuy. Jadi gimana? Masih ngeraguin performanya? Ya, kita balik lagi deh sama desainnya dulu. Biar kalian dikasih beauty shotnya juga, biar suka gitu ya. Pertama, dari chassisnya warna Mariana Blue ini keren banget. Ditambahin konsep recycle-nya, ada 30% sampah plastik PCR di dalamnya. Jadi dikasih bercak-bercak biar kelihatan kayak daur ulang gitu. Tapi tenang, jadinya ini malah bagus banget. Bodinya masih kokoh juga loh, nggak kerasa kayak sampah. Dan gua suka untuk stiker-stikernya di sini diilangin diganti sama emboss cetakan gitu. Kayak tulisan Intel Evo, info PCR, sama laptopnya juga, dan detail di bagian bawah laptopnya juga. Ini keren banget. Keyboardnya juga 50% PCR, campuran sampah plastik PCR ya. Tapi rasanya ya kayak pakai keyboard biasa aja cuy, nggak kerasa feel yang beda gitu. Jadi ini asik juga. Layoutnya tanpa numpad dengan tombol detail diisi I sama R-nya kebalik sebagai penanda laptop ini mendukung program 3R. Touchpadnya juga lembut feel-nya, kualitasnya oke dengan fingerprint scanner yang ini pun juga pakai Ocean Glass punya. Sama-sama pakai material plastik daur ulang cuy. Buat port komplit juga, ada USB-A di sisi kanannya. Di sisi kirinya ada DC port, USB-C, HDMI, satu USB-A lagi, dan audio jack. Tapi uniknya, si DC portnya ini nggak kepake cuy. Karena di chargernya sendiri, mereka itu bawa USB-C. Jadi buat apa nih si port DC-nya? Atau mungkin kalau misalkan kalian punya Aspire yang lama, mungkin bisa cocok juga nih portnya. Harusnya sih masih bisa di-reuse cuy. Jadi ya 3R. Pokoknya sih selain dari desain-desain yang udah keren, ya iya dong keren gitu ya dibandingkan Acer yang lama juga gitu. Hampir dari tiap eksteriornya ini udah pakai barang recycle sampah laut cuy. Jadi tetap dapat feel-nya kayak lu beli ini laptop bantu lingkungan juga. Tapi nggak sampai itu aja, kardusnya pun juga didesain biar kepake lagi. Nggak cuma jogrok di lemari lu aja. Lu bisa pakai lagi buat jadi kotak penyimpanan cuy. Biar bisa buat simpen barang-barangnya di dalamnya itu. Tapi ya gue sih sayang banget sih kalau misalkan dipakai lagi. Apalagi kalau misalkan sewaktu-waktu kita mau jual laptopnya, kita mau upgrade, ya dusnya ya pastinya udah nggak kepake lagi. Ya tapi itu fitur menarik lah. Buat layar paling kurangnya cuma satu, bezelnya nggak setipis laptop modern sekarang. Tapi tetap oke, dikasih bezel hitam biar nggak kelihatan jelek. Kalau layarnya sendiri udah Full HD 14 inci, panel IPS, punya viewing angle yang bagus. Akurasi warna tenang, udah 100% sRGB cuy. Jadi kalau mau ngedit tipis-tipis masih bisa banget. Kamera juga udah Full HD, kelasan bagus pula ya buat kalian pakai video conference atau sekedar video call di ya Discord aja. Yang ada komplain lah buat si displaynya kali ini. Udah keren punya, nggak jelek buat kualitasnya, apalagi kalau cuma dipakai buat kegiatan sekolah sih ini lebih dari cukup. Apalagi buat dipakai nonton ya udah aman banget. Plus untungnya refresh rate-nya masih di 60Hz, jadi ya cocok lah sama kalian yang kalau mau main game di laptopnya ini karena performanya yang kayak tadi.
Nah, buat speknya kayak tadi nih, kalian udah dilihat ya laptop ini udah disokong sama Intel i5 Gen 12 1235U yang mana konfigurasi di 2 core dan i-core-nya ada 8, di TDP cuma 15 watt doang. Irit tenaga cuy. iGPU-nya udah ada Intel Iris Xe 80 executing unit, RAM-nya 8GB, LPDDR4X dual channel, SSD-nya 512GB NVMe Gen 4. Kalau buat performanya menurut gua sih ini masih oke banget di pengetesan sintetisnya, masih menunjukkan skor yang oke, yaitu di Cinebench R15 multinya itu dapat di 1252 poin dan 224 poin untuk singlenya. Kalau Cinebench R23 itu dapat angka di 8163 poin buat multicore-nya dan 1573 untuk singlenya. Kalau iGPU-nya punya skor di 3D Mark-nya yaitu di 3837 poin First Strike-nya dan juga 1347 poin untuk Time Spy-nya. Sedangkan untuk PC Mark 10 ini bisa mendapatkan angka di 5300-an poin. Dan juga untuk SSD-nya ini keren, dapat skornya itu di 4829 Mbps untuk read-nya dan 3655 untuk write-nya. Kenceng pak ini mah ya, tapi nggak cuma itu aja. Acer Vero tawarin ke kalian ya. Kenceng ya wajar menurut maker. Tapi si Acer Vero Aspire ini ya menawarkan fitur yang menurut gue itu kebalikannya dari laptop-laptop yang ada. Yaitu di sini ada settingan performa untuk menurunkan performanya biar lebih irit lagi baterainya. Yaitu lewat software Vero Sense. Lo bisa mengubah mode performanya jadi super irit baterai cuy. Yaitu mode Eco Plus. Yaitu kalau ketika kita tes sendiri menggunakan PC Mark 10 battery test, ini bisa nambahin durasi laptopnya lebih lama 1 jam ketimbang mode balance-nya. Yang mana di balance-nya bisa dapat di 11 jam ketahanan baterainya. Ini lebih dari klaim Evo ya, di atas 10 jam di mode balance-nya. Ditambah lagi Eco Plus tadi bisa sampai 12 jam cuy. Ini kapasitasnya cuma di 56 watt hour doang. Irit banget ya. Jadi enak banget kalau lagi keluar-keluar nggak perlu pusingin lagi soal baterai. Memang udah didukung juga untuk mobilitas yang maksimal. Sama juga kayak konektivitasnya udah standar Intel Evo yaitu Wi-Fi 6E dan juga Bluetooth 5.2 jadi lebih efisien dan maksimal bandwidth performance-nya. Ini udah mantap punya. So, setelah pakai laptop ini di beberapa hari jujur aja gue jadi nggak terlalu concern ya untuk sustainable resource si Acer, karena ya lu pakai kayak laptop anak gaul aja cuy. Keren stylenya, performance-nya nggak nanggung-nanggung juga. Jadi ya laptop anak muda ya sekarang gini gitu stylenya. Kalian bayangin aja bawa ke sekolah pakai laptop ini gitu ya, biru-biru stylenya, nggak norak, terus ya detailnya keren pula. Ya kurang apa lagi coba dari tampangnya. Paling kurangnya ya kalau buat dipakai kerjaan berat aja kayak video editing, ini memang masih kurang. Cuma kalau sekedar edit-edit foto ringan, ini sih masih oke gua rasa. Layarnya standar ya udah cakep pula. Ya lu paham lah ya, ini bentukan performanya kayak gini enak dipakai seperti apa aja. So, untuk harga 10 jutaan, gua rasa sih kalau Acer ubah targetnya nggak sekedar branding laptop ramah lingkungan ya. Ini sih bakalan works banget. Kalian jual ke konsumer besar gitu ya, yang lebih besar. Dan kalau bisa pula, Aspire semua lininya sih dibuat seperti ini gitu. Jadi selain memang laptopnya terjangkau, dari segi bisnisnya Acer tetap bisa menjaga program ya, sustainable-nya cuy. Ya nggak sih gitu ya. Tapi kalau menurut kalian gimana? Coba komen di bawah ya. Oke, mungkin itu aja pembahasan gue dari Acer Aspire Vero yang baru di tahun 2022 ya. Tolong bantu juga share video ini kita tonton kalian yang lagi butuh laptop sekolah baru. Dan jangan lupa kasih pendapatnya di kolom komentar sama like video ini kalau kalian suka. Dan follow semua sosial media kita yang ada di Instagram, TikTok, Facebook, dan Discord yang semua linknya ada di deskripsi. Dan terakhir, gue capek. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.